kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hadza sanatus Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inni Ahmad minallah aminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallahil ghalib Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhahu. Nadi Ali Fatimah binti Asyad kullu hammin wa ghammin sayan jalim min nurbuat wa yazidukum quwwan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, ahli kajian grup Nur Mutiara Ma'rifatullah, pada malam hari ini kau yang hadir, kau yang menghendaki ilmu Allah, kau yang mengaku anak cucu Adam, kau yang mengaku manusia, menginginkan keilmuan bab kesucian. Semoga rahmat dan hidayah Allah sentiasa tercurah kepada diri engkau semua, wahai ahli keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Ketahuilah wahai ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, sungguh-sungguh benar-benar bahwasanya Allah Maha Suci suka kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Ketahuilah wahai kau sebagai murid, kau yang mengaku murid kepadaku, sungguh-sungguh benar-benar diri yang maha suci sangat suka, sangat dekat, sangat memelihara, sangat sayang kepada diri kamu yang sentiasa suci. Ketahuilah, sesiapa yang menginginkan, merindukan
diri yang maha suci. Sesiapa yang mau ilmu bab kesucian, yang meyakini bahwasanya ilmu daripada Allah yang maha suci itu, maka dirinya hendaklah sentiasa suci. Apabila kau menginginkan keberkahan ilmu, apabila kau menginginkan kenyataan ilmu daripada Allah maha suci, diri Tuhan yang maha suci, boleh kau dapatkan, boleh kau dibagi amanah daripada diri yang maha suci, yaitu ilmu bab kesucian, ilmu kesucian diri. Maka hendaklah kau wahai diri sentiasa suci. Sentiasa suci zahir, yaitu sentiasa suci hatimu, sentiasa suci pikiranmu, sentiasa suci pandangan penglihatanmu dan pendengaranmu, sentiasa suci perkataan, langkah, semua kulu jasad hendaklah sentiasa suci. Buang semua kekotoran-kekotoran keji dan mungkar. Tolak semua, hilangkan semua pada diri kamu yang zahir itu dan batin itu, kekejian, kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, di akal kamu, di pikiran kamu, di hayalan kamu itu buang semuanya. Apabila kau menghendaki keilmuan bab kesucian ini. Bagaimana kau menginginkan ilmu bab kesucian apabila diri kau tidak pernah mau suci? Kau nak letak di mana ilmu kesucian ini? Ilmu yang kau dapatkan dari Allah Maha Suci ini mau kau letakkan di mana? Banyak orang yang mengaku, banyak orang yang menginginkan ilmu daripada Allah Maha Suci, tapi wadahnya, tempatnya, dirinya, zahirnya itu dia tidak pernah mau suci. Dia mengaku berilmu, dia mengaku paham, dia mengaku mengerti, dia mengaku memiliki ilmu Allah. Sementara dia tidak paham Allah itu maha suci, tidak paham dia. Banyak kan yang mengaku berilmu? Banyak kan? Aku ini berilmu, aku ini paham, aku ini kenal Allah, aku ini tahu kepada Allah. Banyak kan yang mengaku begitu kan? Tapi dia tidak pernah suci. Di sini aku tidak pernah bosan-bosan. Tahu nggak pernah bosan? Tidak pernah letih, tidak pernah menyampaikan kepada kamu yang kamu masih mau mengaku, masih mau belajar, mengaku murid kepada aku. Aku tidak akan pernah berhenti menyampaikan, mengingatkan, menasihati kamu sehingga kamu benar-benar sudah sentiasa suci sebagaimana aku terlebih dahulu. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa daripada Allah Maha Suci. Tidak pernah kau mendapatkan apapun daripada Allah Maha Suci, termasuklah ilmu Allah, apabila diri zahir kau, diri batin kau itu tidak pernah suci, tidak pernah mau itu, tidak pernah berjumpa. Kenapa? Ayatnya, Allah suka kepada diri yang diri sentiasa mensucikan dirinya. Paham kau maksud ayat ini? Paham tak maksudnya? Paham tak maksud ayat ini? Tuhan, ya, yang bernama Allah itu, Allah, ya, suka kepada kamu. Maksudnya diri itu kan kamu, apabila kamu sentiasa mensucikan diri kamu, membersihkan diri kamu, mensucikan pikiran kamu, mensucikan hati kamu, mensucikan rasa kamu, mensucikan perbuatan kamu. Apa maksud mensucikan itu?
Mandi. Hah? Mencuci. Itu maksud suci. Apa maksud mensucikan itu? Hah? Tidak sebesar zarah pun kau memasukkan yang kotor ke dalam jasadmu. Tidak sedikit pun apa-apa, ya, boleh kau masukkan ke diri zahir kamu, terutama ke dalam perutmu itu. Dimulai dari perhatikanlah apa yang kau makan. Perhatikanlah, ingatlah, bacalah, ketahuilah dari apa-apa yang kau makan itu. Allah suka kepada kamu sehingga kau sentiasa suci. Nah, feedback dari ayat ini bagaimana? Apabila kau tidak pernah mau suci, maka Allah tidak pernah suka. Nah, kalau Allah tidak pernah suka kepada kamu, bagaimana? Bagaimana kalau Allah tidak suka sama kita? Tidak ada yang susah kan sebenarnya. Mudah kan? Sangat mudah kan? Dari satu ayat saja. Di surat Al-Baqarah ayat 222. Mudah sekali kan? Bagaimana kita ini boleh hidup senang? Bagaimana boleh kita ini hidup tenang? Bagaimana kita ini boleh hidup selesa? Caranya bagaimana? Kaidahnya bagaimana? Mesti disuka Allah. Kalau Tuhan yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci, tidak suka sama kita, bagaimana hidup kita ini? Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, Allah tidak suka sama kita, bagaimana? Tidak suka. Bagaimana hidup kita ini? Apa yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, yang Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang menzahirkan kita ini, yang mewujudkan kita di alam dunia ini, tidak suka sama kita, bagaimana jadinya? Apa yang terjadi dengan kita? Hah? Celaka kita, binasa kita, susah hidup kita, tidak pernah tenang. Kau tidak pernah rasa, tidak pernah kau rasakan, kenapa aku ini susah, kenapa aku ini tidak pernah tenang. Kau tidak pernah rasa itu. Pernah tidak kau rasakan? Nah, kenapa kau jadi susah begitu? Tidak pernah kau kaji. Coba kau duduk elok-elok, duduk tenang-tenang. Apa yang membuat aku ini susah? Kenapa rezeki aku ini susah? Berusaha, berniaga, apa-apa yang ku buat, tidak pernah aku dapat ketenangan. Pernah tidak kau merasakan gitu? Pernah tidak kau memikirkan itu? Apa sesungguhnya yang membuat kau itu susah? Tidak tenang. Jangan lagi kau ada uang. Jangan lagi kau kaya. Kau merasa diri kau kaya. Pernah enggak kau dapatkan ketenangan? Batin kamu itu pernah tenang enggak? Jiwa kamu itu pernah tenang enggak? Tak payah solat lah. Jangan solat dulu. Itu udah pasti bercelaru itu. Udah pasti kau enggak bagus solat kau. Solat, apalagi puasa, apalagi yang lainnya, itu tidak pernah tenang. Jujurlah. Pernah kau merasakan sholat kau itu bagus? Mengaku aja lah kau. Nah, sekarang kita cari, ya, sekarang kita kaji, mengapa aku ini sholat tidak pernah tenang, tidak pernah dapat ketenangan, tidak nyaman kita sholat itu kenapa? Asyik suci itu aja tuh. Ini yang kita lalai. Yang dimaksud lalai itu, tahu kamu yang dikatakan lalai? Kotor, tidak suci. Itulah lalai. Asbabnya itu, tahu asbab? Karena penyebabnya
Kau kotor. Apanya yang kotor? Baju kau yang kotor? Badan kau yang kotor? Hah? Apanya yang kotor? Banyak orang tidak paham dia, tidak mengerti dia. Kenapa aku ini begini? Kenapa aku ini begitu? Kenapa begini? Kenapa? Dia hanya bertanya kenapa, kenapa, kenapa. Itu kan selalu kan? Penyesalan diri, menghakimi diri. Hanya kenapa, kenapa, kenapa. Tapi tidak pernah mau menelusuri, tidak pernah mau mengkaji. Nah, di sini aku kasih tahu ke kamu, ya. Aku kasih tahu, aku ingatkan kamu. Jiwa kamu itu, ya, jiwa kamu itu awalnya, tahu awalnya? Diri kamu, diri sebenar-benar diri kamu itu, jiwa kamu itu sebenarnya itu sudah sedia suci, dia sudah bersih. Kau ini bermulanya bersih, suci. Awalnya kau ini fitrah. Tahu fitrah? Suci. Tidak pernah kau pikirkan itu. Tidak pernah kau rasakan itu. Pernah tidak kau rasakan bahwasanya kau ini sebenarnya dulunya bersih? Tidak tahu. Kau paham nggak? Dulu kau ini bersih, fitrah. Tidak tahu kan? Nah, disinilah kau perlunya belajar bab suci. Karena kau tidak pernah mengerti, kau tidak pernah tahu. Semasa kau di alam rahim, semasa kau di dalam kandungan, kau tidak pernah makan kan? Pernah makan tak? Pernah minum tak? Itulah kau bersih. Kalau kau tidak makan, tidak minum, berak tak? Ini dipanggil bersih. Sewaktu kau dalam perut, sewaktu kau dalam kandungan. Nah, sekarang kau sudah tahu kan? Awalnya kau itu bersih, suci, tahu kan? Udah paham kan? Nah, ketika masa kau dilahirkan, ketika kau masa dizahirkan, ya, kau makan enggak? Sudah lahir, kau makan enggak? Kau tahu enggak apa yang kau makan itu? Kau paham enggak apa yang kau makan itu? Kau mengotori diri kau. Kau sudah mengotori jasad. Kau sudah membangun diri kau dari barang yang kotor. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan barang yang kotor itu? Makanan yang kotor itu apa? Enggak tahu kan? Enggak paham kan? Kau pikir semua makanan itu boleh dimakan. Perasaan kau, pikiran kau, semua makanan itu boleh dimakan kan? Itu kan? Nah, disitulah kebodohan, ketidakpahaman kamu itu. Sehingga mengotori diri zahir. Sehingga mengotori diri jasad, diri jasmani kamu. Sehingga terbangunlah jasad kamu itu. Terbenalah jasad kamu itu, tubuh kamu itu dari yang kotor. Inilah yang mengotori jiwa kamu, yang mengotori nyawa kamu, yang mengotori pikiran kamu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin udah biasa dengar gitu ya. Ini kita ulang kaji mukadimah. Kalaupun kau sudah paham, ulang kaji. Boleh kau sentiasa ingat, boleh kau sentiasa tidak lalai lagi. Begitu juga diriku. Nah, sekarang kita masuk soal jawab. Tapi jangan kau lupa kajian awal kita, kajian asas. Tahu kajian asas? Kajian dasar. Tinggi kali pertanyaan kau, tinggi kali pembahasan kau. Yang di awal kau lupa. Tidak ada gunanya tinggi-tinggi pembahasan. Tidak ada gunanya jauh-jauh pembahasan keilmuan kau kalau dasarnya tidak kuat, tidak kokoh. Belajar ini mesti dari awal.
pengetahuan ini mesti dari dasar. Membangun bab kesucian ini dari azasnya dulu, dari bawah dulu. Kalau di bawah saja kau tidak kuat, pondasi kau tidak kuat, runtuh bangunan keilmuan kau itu. Jatuh. Terlalu tinggi pengamalannya, terlalu tinggi pengetahuan kau, azasnya, dasarnya kau tidak kuat. Kenapa? Kau lalai dalam kesucian dasarnya, kesucian awalnya, yaitu menjaga, memelihara, mengingat apa-apa yang kau makan. Itu dasar, paham tak? Nah, buat apa tinggi-tinggi sekali pengetahuan kalau dasarnya itu hancur, kalau dasarnya itu tidak baik, tidak bagus, tidak kokoh, tidak kuat. Akidah dari bab kesucian kamu itu, kepahaman dari bab kesucian kau itu gagal. Banyak yang mau tinggi-tinggi sekali ilmunya itu, pertanyaannya bukan main, pembahasannya itu tinggi sekali. Makan saja masih yang kotor-kotor. Dasarnya itu belum selesai, belum kuat. Siapa yang sebenar-benarnya berdiri tegak? Oh, tengok ini kan. Tengok, apa soalannya? Siapa yang sebenar-benar sholat itu? Coba tengok. Bagus ini kan soalannya kan. Ini pertanyaannya ini wah bukan main ini. Siapa yang sebenar-benarnya sholat itu? Siapa? Tuhan yang sholat. Siapa? Ya kau lah. Tidak tahu kau siapa yang sebenar-benarnya sholat? Wah ini. Siapa yang sebenar-benarnya sholat itu? Coba. Mari kita buka sama-sama. Siapa yang sebenarnya? Bukan kau. Diri itu kau. Diri itu kau. Banyak kali sekarang yang belajar hakikat ini kan. Terlampau banyak belajar hakikat marifat. Bukan dia lagi yang sholat katanya. Jadi siapa yang sholat itu? Tuhan. Tuhan tidak sholat. Yang sholat itu kau lah. Wah ini kan berbahaya nih beritikaf nih, berhakikat nih. Jadi siapa yang sholat ini coba? Malaikat yang sholat? Bukan kau yang sholat? Siapa? Diri sebenar diri. Ya kaulah sebenar-benar diri. Kau mau jadi sebenar-benar diri enggak? Ya kau yang sholat, kau yang sembahyang. Kau jadi sebenar-benar kamu jadi sebenar-benar diri enggak? Inilah pelajarannya. Bagaimana mau jadi sebenar-benar diri itu? Sentiasa suci. Jadi kalau pertanyaannya siapa sebenar-benar yang berdiri sholat itu? Kau. Paham ini? Dirimu. Kau. Hilangkan itikaf daripada pemikiran kau itu. Jangan kau hakikatkan lagi kalau kau mau sembahyang. Nanti kau disalahkan orang, disesatkan orang nanti. Siapa sebenar-benarnya yang sholat nih? Ini pertanyaannya ini wah. Iya kan? Siapa? Bukan kau yang sholat. Lah jadi siapa lagi? Iyalah. Ini kau banyak dengar-dengar dari kajian-kajian yang lain ini. Masuk kajian-kajian lain. Terlalu banyak belajar hakikat.
Tahu terlalu banyak berhakikat. Sehingga tidak mengakui lagi bahwasanya Diri yang sholat. lah iya. Terlampau tinggi ilmunya. Aku nih bukan aku yang sholat nih. Jadi siapa? Siapa yang sholat? Nggak ngaku kau nggak sholat. Apa jadinya? Hah? Kau tidak ada dasar syariat, pengetahuan syariat kau, ya, tidak sempurna. Kau dulu tidak pernah belajar syariat, kau langsung belajar hakikat. Ini kan yang banyak. Dasar syariat kau itu tidak cukup. Kau belajar hakikat. Syariat tidak pernah kau belajar, dasar-dasar hukum tidak kau pelajari, kau belajar hakikat. Itulah jadinya. Kebanyakan orang yang belajar hakikat marifat itu, dia tidak paham syariat. Kesudahannya apa? Tidak mau lagi bersyariat. Tidak mau lagi bersyariat. Tidak mau lagi, dibatalkannya sudah. Tidak bahaya itu. Siapa nih sebenarnya yang sembahyang nih katanya coba. Nah kalau kau sudah bertanya begitu, wah. Jadi siapa yang sembahyang? Riskan enggak kalau begini nih? Hah? Bahaya enggak? Hah? Ini kau kan mau berhakikat itu kan? Mau kau hakikatkan kemana itu sembahyang itu? Maksud kau? Bukan kau lagi yang sholat. Siapa? Diri sebenar-benar diri. Ya kaulah sebenar-benar diri. Nah, tidak sama kau sebenar-benar diri kau itu. Sama siapa? Kalau sebenar-benar diri kau yang sholat, tidak sama kau. Sama kau enggak? Sebenar-benar diri itu sama kau enggak? Lah kalau sebenar-benar diri kau itu yang sholat, yang sembahyang, kau ikut sembahyang enggak? Ya sudah. Jangan kau nanti berhakikat, beriktikaf, yang sholat ini bukan aku, kau bilang. Wah ini kan rusak jadinya. Kau berhakikat, kau bunuh syariat. Kau berhakikat, kau tinggalkan syariat. Nah akhirnya apa? Akhirnya apa? Kau sholat tidak bergerak lagi, tidak nampak lagi sholat kau. Udah macam setan kau sudah. Udah sholat, dah katanya. Kenapa? Ya itu tadi ilmunya itu. Tidak dibilang orang sesat kau. Hah? Iya. Kalau kau tidak nampak sholat kau, tidak nampak syariatnya, tidak nampak gerakannya, tidak nampak rukunnya, tidak nampak hukum sholat kau itu, tidak dibilang orang sesat. Sesat. Mesti kau dibilang sesat. Iya. Karena di bab awam ini yang dikatakan sholat ini ada rukun, ada rukun fi'li, ada rukun kauli, ada rukun rukun fi'linya mesti nampak, mesti zahir. Kau ini hidup di masyarakat kan? Kau ini hidup di dalam lingkup kaum awam. Kau mesti bersyariat. Kau hidup bercampur dengan kaum awam. Kau bercampur dengan kaum yang kebanyakan. Kau diperhatikan orang. Kau dilihat orang. Yang melihat kau ini macam-macam pengetahuannya, macam-macam keilmuannya, dituduhnya kau macam-macam, paham? Dituduhnya kau sesat, dituduhnya kau ajaran baru, dituduhnya kau ini itu. Kenapa dia menuduh kau? Karena kau sendiri yang buat kau dituduh. Jadi itu sebenarnya bukan tuduhan, memang benar karena kau tidak nampak sholat kau, tidak nampak wujud sembahyang. Dituduh orang lah kau, bukan dituduh sebenarnya. Memang benar kau tidak sholat, bukan dituduh lagi. Ada pula sholat berhakikat. Ada lagi sholat harus makrifat katanya.
Jadi sholat ma'rifat ini bagaimana? Nggak nampak sholatnya lagi gitu. Ya. Udah tinggi kali ilmu kau, sampai sholat pun kau nggak nampak lagi. Nabi bagaimana ma'rifatnya? Nggak ma'rifat Nabi. Hah? Nggak kenal dia sama Tuhan. Nampak nggak sholat Nabi? Nampak tidak? Kau hilang. Lebih hebat kau dari Nabi ya. Lebih tinggi kau dari Nabi lagi. Nabi saja sudah dijamin tidak Nabi? Dijamin surga, dijamin suci, dia dijamin segala-galanya kan? Hah? Hah? Mana lebih hebat Nabi dengan wali? Jelas lebih hebat. Nah, tiada satupun manusia yang boleh menandingi, yang boleh menyamakan dengan Nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hebatnya. Tidak ada yang boleh menandingi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Karena satu-satunya manusia yang sempurna, yang disempurnakan Allah, yang menempati kedudukan makam mahmudah, makam yang tertinggi, satu-satunya di dunia ini, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya salam salimna bihaqqi Muhammad, birahmati Muhammad, bihidayahi Muhammad, bisyafaati Muhammad, ala ummatan wahidah, ummatan la ilaha kalimatillah, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak ada satu manusia, satu wali pun yang boleh menyamai, menandingi tingkat kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Apa-apa pun permohonan, permintaan, doa selalu mesti melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja yang kau minta ke Tuhan, apa-apa saja yang kau pinta, yang kau doa, yang kau panjatkan permintaan kau kepada Tuhan, harus melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi, ya, harus melalui. Tidak akan terkabul, tidak akan terwujud apa-apa doa sekalipun, permintaan sekalipun, apabila tidak melalui, tidak bertawajuh, tidak berwasilah, tidak bersilsilah, tidak bersanad kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Sanad keilmuan mesti sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hulunya keilmuan, hulunya kesucian, bab kesucian ini daripada sanadnya Rasulullah sallallahu. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarekat Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Hakikatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah. Syahadat, kalamul syahadatullah. Ghaibullah. Inna lillahi ilaihi raji'un. Tidak ada sanad keilmuan selain sanadnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hulunya, bermulanya keilmuan itu, bab kesucian itu bermulanya daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Siapapun kau mesti bersanad, mesti melalui, mesti bertawajuh, mesti bertawasul, ya, kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kau langkahi itu. Termasuk wali sekalipun, tidak bisa langsung ke Tuhan. Tidak boleh. Bagaimana kau sholat? Boleh jangan
syirik. Kau mesti suci. Yang membuat kau syirik itu kau kotor, sehingga pikiran kau itu kotor, hati kau kotor, sehingga kau memikirkan yang lain di dalam kau merasakan yang lain di dalam kau itulah jadi kau syirik. Kaidah apapun kau buat, kaidah apapun yang kau lakukan, apabila kau kotor, pikiran kau kotor, hati kau kotor, rasa kau kotor, perkataan kau kotor, pandangan kau kotor, maksiat, semuanya maksiat, bagaimana kau mau sholat? Akhirnya kau mengingat selain Allah, kau menyembah selain. Nah ini kan syirik. Kacau enggak pikiran kau apabila kotor? Kacau enggak? Jadi bagaimana caranya, bagaimana kaedahnya, sehingga semasa kau sholat kau tidak kau mesti suci. Bagaimana suci? Belajar bab kesucian. Nah, iya karena budu wa iya karena apa di dalam Al-Quran itu, di dalam kitab Al-Quran itu, apa itu maknanya? Hanya kepada Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Apabila kau tidak suci, apabila kau tidak bersih, tidak suci, bagaimana kau mengatakan hanya kepada Allah kau memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kau menyembah? Kau mengatakan iyyaka na'budu, maksudnya hanya kepada Allah kami menyembah. Kau sebutkan, kau bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut kau menyebutkan, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau katakan hanya kepada Allah lah penyembahan itu. Hanya kepada Allah. Tetapi kau tidak suci. Itu bagaimana? Itu bagaimana itu? Tidak akan pernah. Itu makanya sebelum kau membaca Al-Quran, sebelum kau sholat ini kan yang dibacakan Al-Quran, kau mesti suci. Yaitu jadinya tadi. Apabila kau sholat, kau tidak suci, bagaimana jadinya? Sebelum kau sholat, kau belajar bab suci. Boleh apa yang kau baca itu benar. Berapa banyak orang mau sholat, berapa banyak orang mengerjakan sholat, tapi tidak pernah belajar bab akhirnya bagaimana sholatnya? Sia-sia, menipu, dusta kan? Akhirnya dia sholat tak sholat, dia tak mau tahu lagi, dia tak pikir lagi, betulkah, salahkah sholatnya, lantak kau situlah. Karena apa itu? Tidak diawali dari bab tidak diawali, tidak azas, tidak dasar daripada bab bersih, tidak dimulai dari bab kesucian, tidak belajar bab kesucian. Sehingga dia mengerjakan sholat, mendirikan sholat, rusak, sholatnya rusak. Iya karena abudunya tidak kena, tidak tepat. Yang dibacanya itu hanya kepada Tuhan dia tetapi dia mengingat yang lain selain diri Allah, mengingat selain itu lain yang diingatnya semasa dia berdiri sholat, semasa dia menyembah Allah. Yang dikatakannya semasa ketika dia menyembah Allah, kata dia mengingat yang lain selain diri Allah. Kau semasa berdiri sholat, semasa kau nak sholat, pemikiran kau sudah
Entah kemana. Masih ada yang kau ingat, masih ada yang kau sembah, masih ada yang kau rasa, masih ada yang kau pikirkan selain daripada Allah. Inilah syirik. Nah, kenapa boleh terjadi seperti itu? Mengapa boleh kau jadi macam itu? Kenapa itu? Sudah paham kan? Nah, itulah penyebabnya kau tidak belajar bab suci. Nah, itu di bab awam. Yang kamu baca itu di bab syariat. Di bab kesucian, kau sentiasa suci. Kau diperintahkan, kau dizahirkan, kau dilahirkan. Sebelum kau dilahirkan, kau ini sudah sedia suci. Apabila kau dizahirkan, apabila kau diberanakkan, apabila kau dinyatakan, maka kembali kau sentiasa carilah diri yang sedia suci itu. Nanti kita jelaskan. Yang mana yang harus kau cari itu? Di mana kau mendudukkan diri yang sudah sentiasa suci itu? Yang mana harus kau cari? Nanti kita buka, kita jelaskan. Kalau di bab syariat, kalau di bab awam, apa tadi bunyinya? Di ayatnya surat Al-A'raf ayat 172. Iya. Surat Al-A'raf ayat 17. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu bukan di alam rahim. Kalau di bab kesucian itu bukan di alam rahim. Kalau di bab awam, di bab syariat itu di alam rahim. Nah, di alam rahim tidak ada pertanyaan, tidak ada ngomong-ngomong di sana. Bagaimana kau dimintai persaksian lah kau ngomong aja tidak bisa? Bisa kau ngomong waktu dalam perut itu? Bisa kau bicara? Bisa apa kau dalam rahim itu? Itu kan perkara tidak masuk akal kan? Jadi ilmu ini mesti masuk akal, harus bisa diterima akal. Kau pikir Al-Quran itu tidak masuk akal? Kau yang mentafsirkannya yang salah. Akal kau itu, kau mentafsirkan Al-Quran itu dengan akal kau, dengan otak kau. Al-Quran senyata-nyatanya Al-Quran, sebenar-benar Al-Quran itu tidak bisa kau tafsirkan. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Nabi tidak pernah mentafsirkan Al-Quran. Nggak bisa. Nabi mentafsirkan Al-Quran itu dengan perbuatannya, dengan akhlaknya, dengan budi bahasanya, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itulah Nabi mentafsirkan Al-Quran. Hidupnya Nabi itu, itulah tafsir Al-Quran. Nabi itu contoh suri tauladan, perwujudan daripada Al-Quran. Itu Nabi tidak pernah menciptakan tafsir. Nabi nggak pernah mentafsirkan Al-Quran. Tahu kau mentafsirkan Al-Quran? Tahu nggak? Ditranslatekannya, tahu ditranslatekannya? Nabi nggak pernah mentranslatekan Al-Quran. Siapa yang mentranslatekan Al-Quran itu? Para kaum tabi'in, warasatul anbiya, pewaris Nabi. Sebagaimana boleh dipahami. Supaya Al-Quran itu bisa diterapkan di dalam hidup dan maka berkaum-kaumlah manusia yang memahami Al-Quran, mengikut kepahaman syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, mengikut kepahaman kaum awam, mengikut kepahaman kaum hawas, kaum hawasul kaum sufi, kaum wali, kaum nabi. Nah, ini yang banyak pertengkaran. Ini yang banyak bertelagah orang mentafsirkan Al-Quran. Ini yang terjadi. Salah menyalahkan, kafir mengkafirkan. Ini kan yang terjadi kan? Tafsir kau salah itu, cara kau mentafsirkan salah. Semuanya salah menyalahkan. Lah kalau kau sudah menyalahkan yang satu menyalahkan yang satu, akhirnya bagaimana? Yang satu menyalahkan yang satu, yang satunya lagi menyalahkan yang satunya lagi. Bagaimana jadinya?
Ya salah semua. Nah, akhirnya diambil garis lurus, akhirnya diambil garis merah. Al-Quran itu tidak bisa kau tafsirkan dengan bahasa kamu. Kau tahu sebenarnya Al-Quran ini wahyu. Tahu kau wahyu? Firman. Kau tahu firman? Kalamullah. Perkataan Allah. Bahasa apa yang bisa mentafsirkannya? Kau pikir Tuhan manusia? Hah? Kau pikir Tuhan makhluk? Hah? Tuhan manusia nak? Jadi perkataannya bahasa apa yang bisa mentafsirkan perkataan Tuhan? Makhluk bisa? Bisa nak? Boleh nak mentafsirkan perkataan Tuhan? Orang baru tahu kau. Jangan kau pikir kau sudah hebat, kau bisa mentafsirkan Al-Quran itu sudah pasti betul itu. Sudah pasti betul tafsir kau? Hah? Tidak. Yang sebenar-benarnya yang tahu makna daripada Al-Quran sebenar-benar Al-Quran, semurni-murninya Al-Quran, yaitu maka Allah lah sebagai hakim yang tertinggi. Allah maha mengetahui, Allah maha menguasai apa-apa yang diwahyukannya, apa-apa yang difirmankannya. Kita jangan gaduh mengikut kepahaman kita. Apa mengikut kepahaman kita? Makanya ada ijtima' ulama, kesepakatan para ulama untuk dibuat tafsir, untuk boleh dipahami, diterjemahkan, ditranslate. Tahu ditranslate kan? Dialih bahasa. Itu sudah ijtima' ulama, itu sudah ditetapkan. Nah, bagaimana memahami tafsir itu? Mengikut kepahaman kaum, mengikut kepahaman kaum, mengikut kepahaman golongan. Maka sepakatlah ulama-ulama syariat, Al-Quran itu ditafsirkan dengan keilmuan yang sudah memadai, ya, yang sudah diperakui oleh satu negara. Contohnya, ya, tafsir bahasa Malaysia sudah diperakui dari Jabatan Kementerian Agama Malaysia. Itu tidak bisa kau rubah-rubah lagi, tidak bisa kau tambah-tambah, tidak bisa kau kurang-kurang, tidak bisa kau tukar-tukar ganti lagi, tidak bisa ketuk tambah lagi. Paham? Tafsir dalam bahasa, terjemahan, translate dalam bahasa Indonesia itu sudah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia. Tidak bisa kau rubah-rubah, tidak bisa kau tukar-tukar, tidak bisa kau tambah-tambah, tidak bisa kau kurang-kurangi. Jangan kau buat-buat lagi tafsir. Kenapa? Sudah melalui ijtima' ulama, sudah ditetapkan di suatu negara, yaitu negara Indonesia. Ya. Nah, jadi ikutilah bagaimana yang sudah ditetapkan warasatul anbiya, penerus-penerus daripada orang-orang yang wara, orang-orang yang sudah cukup keilmuannya, yaitu para ulama. Maka itu kita harus menghormati ulama-ulama kita yang sudah menerjemahkan, yang sudah mentranslate daripada Al-Quran. Nah, kita ikut. Jadi apa-apa yang sudah dijelaskan di Al-Quran itu terjemahannya. Tahu terjemahan? Alih bahasa. Bukan makna. Tahu makna? Bukan makna yang sebenarnya. Itu alih bahasa. Tahu alih bahasa? Dari bahasa Al-Quran ke bahasa kamu. Dari bahasa Al-Quran ke bahasa Malaysia. Dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Al-Quran ke bahasa alih bahasa. Tahu alih bahasa? Kalau makna sebenarnya itu tidak boleh, tidak bisa. Tidak boleh kau terjemahkan. Tahu terjemahkan? Yang dimaksud terjemahan kitab itu translate. Tahu kau translate? Tahu tidak translate?
Dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. macam-macam lah. Bahasa ini, bahasa itu, boleh. Contohnya, di dalam Al-Quran itu bunyinya makan. Bahasa Inggris, itu yang boleh, itu mampu manusia. Salat di dalam Al-Quran diterjemahkan ke bahasa manusia, sembahyang. Doa di bahasa Al-Quran, bahasa manusia, minta, memohon. Itu sama. Nah, berpulanglah kepahaman dari kaum awam, kaum hawas, kaum hawasul hawas, kaum sufi, kaum wali, kaum nabi. Jadi kita jangan gaduh, ya? Paham gaduh? Jangan berdebat. Ini salah tafsir kau. Tafsir aku aja yang betul. Ilmu kau salah, ilmu kau cetek. Ingat ya, nur mutiara ma'rifatullah tidak boleh berdebat. Jangan gaduh, ya. Jangan salah menyalahkan, jangan sesat tidak boleh. Ingat itu. Ya, jangan kau keji kepahaman orang lain, ya. Jangan kau keji kepahaman yang tidak sama dengan kepahaman kamu. Ya, apalagi mengkeji agama lain. Tahu agama lain? Kau ini mengaku Islam kan? Jangan kau keji agama Nasrani. Jangan kau keji agama Kristen. Jangan kau keji agama Buddhis. Jangan kau keji agama Hindu. Jangan kau kafir-kafirkan itu. Jangan kau bilang nanti, wah ini Kristen ini kafir nih. Majusi ini kafir. Kau pun kafir juga kalau kau kata orang kafir. Ada kafir Majusi, ada kafir Nasrani, ada kafir Islami. Kau pikir di Islam ini tidak ada kafir? Tahu kau makna kafir itu? Ingkar. Kau mengingkari ketentuan daripada Allah. Kau mengingkari hukum Allah. Kau tidak taat kepada apa yang sudah ditetapkan Allah. Itu kafir. Jangan kau kafirkan agama. Kan banyak orang mengkafirkan agama. Kristen itu kafir katanya. Nasrani itu kafir katanya. Kan bodoh kau itu. Kalau kau mau mengkafirkan orang, orangnya kau kafirkan, jangan agamanya. Paham enggak nih? Kalau kau kafirkan agamanya, kau mengkafirkan Tuhan. Kau menolak Tuhan. Keyakinan agama ini, siapa yang menentukannya? Allah. Jadi kalau kau kafirkan agama itu ada nabinya enggak? Ada kitabnya enggak? Kau sudah mendustai kitab dan sudah mendustai kitab suci agama yang sudah ditetapkan Allah. Tidak boleh. Berarti kau menolak Nabi. Tidak ada Nabi yang salah. Kitab, semua kitab, Nasrani, kitab Majusi, kitab Islami, atau Jabur, atau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, itu dari mana tuh? Dari Allah. Dari Tuhan kan? Mana ada kitab yang salah? Kalau salah kitab dari Allah, Allah salah lah. Ini yang banyak sekarang keji mengkeji, kafir mengkafirkan. Kalau kau cakap, kalau kau keji Nasrani, Kristen itu, kau keji kitabnya, kitab sucinya, lalu kau keji nabinya kan? Nasrani itu, Kristen itu, siapa nabinya? Nabi Isa kan? Lah kalau kau keji kitabnya, kau salah-salahkan kitabnya, kau salah-salahkan agamanya, siapa yang kau salahkan? Kau salahkan nabinya. Nabi itu rasul. Rasul itu pesuruh. Rasul itu wakil wali Allah. Siapa itu yang kau keji? Kan ini yang banyak terjadi sekarang. Mengkafir-kafirkan orang. Kau sendiri kafir, kau tidak terasa. Kau salah-salahkan orang. Musuh kali kau sama Nasrani, sama Kristen. Apanya yang salah Kristen? Salah Kristen itu? Hah? Jadi kenapa kau musuhi? Tuhan aja tak menyalahkan dia. Lah buktinya ada nabinya kok.
Buddha, Buddhis, salah itu. Hah? Kenapa bodoh sekali kau? Benci kali kau sama Nasrani, sama Majusi, sama Yahudi. Rupanya surga itu untuk Islam saja. Iya. Jadi kalau Nasrani ini baik, Nasrani ini benar, nggak ke surga perginya tuh. Kau aja mau masuk surga. Suka-suka kau aja mengkafir-kafirkan orang. Cobalah kau dengar tuh di YouTube itu. Gaduh tak habis-habis, berdebat tak habis-habis. Salah menyalahkan. Ustadz pula itu. Kafir. Selain dari Islam kafir katanya, iya kan? Otak kau di mana? Di mana kau belajarnya? Non-Islam itu kafir, iya kan? Hah. Kau bilang kau ulama, mana pula Kristen kafir? Kalau kau katakan Kristen itu kafir, orang Kristen mengatakan Islam kafir juga. Kalau orang Islam di luar Islam itu kafir, orang Kristen mengatakan di luar Kristen lah kafir juga lah kata dia. Buddha, orang Buddha itu tidak kafir, di luar agama Buddha akhirnya kafir mengkafirkan semua, ya semuanya kafir jadinya. Kalau kau mengingkari Kristen, kau mengingkari Nasrani, kau kafir kau. Tahu enggak? Kau ingkari Nasrani itu, tahu Nasrani? Kau ingkari, ya, tidak kau akui Nasrani itu, kau yang kafir. Loh, bukan agama dari Tuhan itu? Hah? Iya, dari Tuhan. Kau yang kafir. Kau tidak sadar kau sudah kafir karena kau ingkari Nasrani, kau ingkari Majusi, kau ingkari Yahudi. Apanya yang salah sama mereka? Hah? Ada agama yang mengajarkan tidak baik? Ada agama yang mengajarkan tidak baik? Ada? Ada nabinya semua kan? Lah kalau ada nabinya kan ini pesuruh, wakil dari Tuhan. Kenapa agamanya yang disalahkan? Kenapa agama yang salah? Kenapa keyakinan yang salah? Ada yang mengatakan, wah Injil itu udah palsu lah. Injil katanya palsu, sudah dirubah-rubah. Al-Quran tidak ada yang dirubah-rubah? Hah? Ada. Sudah dirubah-rubah juga. Al-Quran yang sebenarnya itu mana ada hurufnya, mana ada barisnya, mana ada tanda harkatnya, mana ada tanda tajwidnya. Al-Quran sebenarnya Al-Quran tidak ada jirimnya, tidak ada jisimnya. Kalau sudah kau tuliskan, tidak kau rubah itu. Tetapi kegunaannya untuk kepahaman, untuk boleh dimengerti, tujuannya ke yang baik. Itu makanya seluruh keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, kita tidak boleh bermusuhan, tidak boleh keji ya, ingat ya. Nasrani itu, Kristen itu bukan musuh kita, ya. Buddha itu, Hindu itu, ya. Baik dia ras, tahu ras? Mau Cina kah, mau India kah, mau orang putih kah, mau kulit hitam, dia semua saudara kita. Kita baik-baik. Kalau kita baik kan orang baik. Kalau kau jahat, dimanapun kau jahat yang datang. Kuncinya sama kamu. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa. Sesiapa yang menginginkan kejahatan, keburukan, maka kejahatan, keburukan itu akan datang kepada dirinya sendiri. Ya, jangan kau ikuti mengkeji itu ya. Tidak ada kafir mengkafir-kafirkan itu, tidak ada. Kalau kau kata orang kafir, kau kaji orang, kau pun dibilang orang kafir juga. Oh, itu makanya harus jelas. Kau bertanyaannya kaidah yang 4. Aku bingung, ini apa kaidah yang 4 ini? Rupanya syariat. Kaidah syariat, tarekat, hakikat. Ya. Itu kan yang 4 itu guru kan sama-sama untuk beli suatu bisnis yang satu guru. Maksudnya? Jadi, untuk mencapai
kepada yang satu. Mencapai apa ini? Kembali kepada yang satu. Oh enggak, keempat-empat itu enggak ada yang bisa kembali. Jangan salah kamu. Jadi bagi orang yang berpaham syariat itu bagaimana tuh Guru? Ya itu tanya sama orang syariat. Kan kau tanya kepada orang syariat ini bagaimana? Ya kau tanyalah sama orang syariat. Aku bukan orang syariat. Nanti salah. Ya kalau kita orang hakikat memandang seperti itu. Lah kita bukan orang hakikat. Aku bukan orang hakikat aku. Kau tanyalah sama orang hakikat. Nanti jadi salah. Nanti dipikirnya, wah ini kita kan bukan orang hakikat. Kita orang bab Kesucian. Adapun kita tidak menolak syariat, kita tidak menghukum syariat, tidak menghukum tarekat. Nampak tuh di baju kita tuh. Syariat, tarekat, hakikat, mari. Maksudnya kita ikut menegakkan syariat, tidak membunuh syariat. Tidak boleh kita banding-bandingkan syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tidak boleh kita banding-bandingkan. Nanti jadi salah. Jadi kalau kita belajar bab kesucian, ya kita belajar bab kesucian aja. Nah, kalau kau bandingkan dengan syariat, ya tidak masuk. Jangan belajar ini maksud membanding-bandingkan. Kita nggak dapat apa-apa. Apa maksud kau bertanya begitu itu? Maksudnya kan supaya kau ini nampak kau ini lebih bagus daripada syariat. Tidak boleh begitu. Kita belajar bab kesucian bukan mau dipandang lebih baik daripada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Bukan. Kita semakin lama ini mesti semakin baik, semakin bagus, ya. Jangan menyalah-nyalahkan, jangan memperlihatkan bahwasanya mereka itu di bawah, kita di atas. Tidak boleh. Maksudnya syariat, tarekat, hakikat, marifat ini sampai tidak dia kepada Allah? Boleh sampai. Nah ini kan kita revise balik kita ulang. Orang syariat itu boleh sampai ke, kalau syariatnya benar. Rasulullah kan syariat. Enggak. Rasulullah bawa syariat enggak? Maksudnya kaidah syariat. Rasulullah juga bawa tarekat, tapi tarekatnya Rasulullah. Sekarang ini bukan tarekat Rasulullah yang dibawanya, tarekat setan. Syariat Rasulullah, syariat bab kesucian. Tarekat Rasulullah, tarekat bab kesucian. Hakikat Rasulullah, hakikat bab kesucian. Ma'rifatnya Rasulullah, ma'rifatullah, ma'rifat bab. Iya. Nah, biar tahu kau, itu memang sampai. Kalau tarekat setan ya enggak sampai lah. Sampainya ya ke setan juga. Kalau balun sangkutnya ini. Iyalah. Nah, sudah terjawab ini? Oh, khatibnya. Yang pertama dia bertindak sebagai khatib. Habis dia jadi khatib, dia jadi makmum. Nah, inilah yang sering terjadi. Inilah kaum, inilah makanya kepahaman kaum awam, kepahaman kaum syariat, ya. Itu tidak boleh kita salahkan. Kita hanya boleh melihat kita mau ikut atau tidak. Ini berpulang kepahaman masing-masing. Aku pikir tadi di bab kesucian ini sholat Jumat apa tidak? Ya sholat. Ada lagi nanya, bang ini bab kesucian ini sholatnya lain enggak sama bab yang lain? Oh enggak boleh. Bab kesucian ini sholat juga sama. Jangan kau pikir bab kesucian ini udah enggak sholat lagi. Itu jadi kafir. Nah, kau ini kan ada pemimpinnya. Kau ini kan punya guru. Kau ini kan juga berjamaah. Kau ini kan berkaum juga, namanya kaum bab kesucian. Iya. Ya berkaum-kaum lah. Jangan kau berpecah-pecah. Yang tidak boleh itu kau berkaum-kaum tapi kau berpecah-pecah, bermusuhan. Itu yang tidak boleh. Saling menghina, saling mengkeji, saling memfitnah. Itu yang tidak boleh. Maksud berkaum-kaum ini ada kaum awam, ada kaum hawas. Manusia ini kan tidak sama. Otak semua sama, isinya lain-lain itu.
Oh ya enggak boleh. Mana boleh sholat Jumat di rumah? Maksudnya kalau saya bukan Kau enak kali kau. Mau enak di Waang aja. Lama di Waang tak lama di Aden. Nan lama di Waang aja. Lama aku kan dua-duanya. Awak ni merasa lama. Jangan lama di Waang aja. Sholat Jumat mesti di masjid. Paham ini? Iya. Jangan kau bikin di rumah, bukan sholat Jumat namanya itu. Sholat Jumat, sholat syariat, sholat di hari Jumat kata orang awam. Iya. Nah, kalau orang hakikat katanya, itu kau bukan sholat Jumat itu kata orang hakikat, itu kau sholat di hari Jumat. Itu kan kepahaman itu. Itu kan dah dalam maknanya. Kau bukan sholat Jumat itu, kau sholat di hari Jumat kata orang sufi. Mana yang sholat Jumat itu? Tunggulah katanya. Mana boleh buka rahasia katanya. Kata orang sufi. Orang sufi itu tidak mau dia sholat beramai-ramai. Tahu orang sufi? Orang kaum Hawas. Tahu kaum Hawas? Ya? Unik orangnya. Tahu orangnya unik. Segala-galanya dia mau yang jernih. Segala-galanya dia mau yang murni. Kalau dia sholat, dia semurni-murninya sholat. Kalau dia puasa, semurni-murninya puasa. Kalau makanan yang halal, semurni-murninya makan yang halal. Beda itu. Itu makanya dia pergi ke satu tempat, dia bikin pondoknya, dia bikin masjidnya sendiri, ya. Kenapa? Ya itu tadi itu mengelakkan dari yang tadi itu. Jadi dia bukan lari daripada kaum, enggak. Dia asik sendiri. Kaum sufi ini enggak mau campur sama orang lain. Karena dia enggak bisa menerima pendapat, keilmuan, kepahaman kaum awam. Kan banyak kau lihat sekarang itu. Awalnya dia jadi khatib. Habis jadi khatib jadi makmum pula. Itu sering terjadi begitu kan? Udah mayoritas. Lain khatib, lain imam. Setelah dia turun dari mimbar, aqimus sholat. Jadi tadi khatib tadi sholat, tapi macam mana ini? Inilah yang banyak terjadi. Tapi jangan kita salahkan. Ya kalau kita sedang bersama-sama dengan kaum orang syariat, ya sholatlah sebagaimana kaum syariat sholat. Walaupun ada beberapa hal yang tidak Ya kalau sumpamanya tidak sesuai dengan kamu, ya cari tempat yang sesuai yang seakidah, yang sekeyakinan. Sholat kan nggak dipaksa harus di situ. Lah, memangnya sholat itu harus di situ? Harus di masjid itu? Kan banyak masjid, ya. Cari yang sesuai, ya, dengan kepahaman, keilmuan kita. Jangan disalahkan pula. Kan mudah hidup ini, nggak ada susah kan? Oh kira-kira menurut kamu ini, wah aku nggak betul ini, ya sudah pindah. Jangan pula aku bilang, sholat kau ini kafir. Jangan, ya silakan. Menghakikatkan makan jangan kau hakikatkan. Bahaya kau ini. Maksud kau bisa kenyang kalau nggak makan? Mendapatkan berkah itu mesti yang bersih, mesti yang halal. Makan bagaimana untuk mendapatkan keberkahan apa yang kau makan itu, makan yang bersih, makanan yang halal. Pandailah kau memilih makanan yang bersih, jangan kau makan yang kotor, boleh dapat berkah. Oh boleh. Mau kau letakkan di mana, bismillah letak kau lah, mau di ujung jari kau, mau di tangan kau. Kalau di kitab kesucian itu di mana? Enggak ada. Di bab kesucian itu makan yang bersih. Baca bismillah itu kalau bersih, itulah baca bismillah. Buat apa kau baca bismillah mau kau hakikatkan di ujung jari kau lah, diletak di hidung kau lah. Kalau kotor juga yang kau makan. Kalau makan bangkai juga kau mau kau baca bismillah juga. Dia tetap kotor. Kau pikir makanan yang kotor itu kalau kau baca dengan bismillah jadi bersih dia? Ya enggak bisa. Enggak boleh. Kau makan bangkai, kau baca bismillah, jadi bagus dia.
Bacaan bismillah itu tidak boleh merubah yang haram menjadi halal. Tidak boleh. Walaupun kau bacakan dengan bismillah, ya tetap haram. Ini makanan haram, pakai baca bismillah aja gitu. Habis itu jadi halal dia. Enak kali kau. Kenapa enggak kau halalkan aja daging babi itu? Kau baca bismillah lah dia. Apa? Ada ustaz minum air kencing unta. Ada ustaz minum air kencing unta pakai baca bismillah. Memang betul itu. Ada. Kenapa aku bilang betul? Aku nampak videonya. Ustaz minum air kencing bina pakai baca bismillah katanya. Pikir kau kalau air kencing itu kau bacakan bismillah jadi obat dia. Air kencing bisa jadi obat. Tahu kau air kencing? Kau paham enggak air kencing itu? Unta saja enggak mau minum air kencingnya. Unta, coba kau suruh minum air kencingnya, mau enggak dia? Kau air kencing binatang pula kau minum. Kan bodoh kau itu. Aku heran kok jadi ustaz lah kau. Kenapa enggak air kencing kau sendiri aja kau minum? Hah? Lah iya. Kenapa kau takut minum air kencing kau sendiri? Air kencing unta kau minum. Macam mana itu? Binatang saja itu tidak mau minum air kencingnya. Cobalah kau suruh minum air kencingnya. Apalagi kucing. Kucing itu tidak suka dia dengan bau kencingnya, bau taiknya dia tidak suka itu. Disembunyikannya, ditanamnya itu. Itu binatang. Lah kau, air kencing binatang pula bisa kau bilang obat. Pakai bismillah pula kau minum. Belum ada diakui, belum diperakui kau suci, belum disaksikan kau sudah suci. Enggak bisa, enggak boleh. Enak kali kau ya. Belum lagi kau selesai, mau mampui pula. Mampui betul lah. Selesai dulu baru mampir lagi. Nah, ya. Nah, disinilah kau mesti kau paham, kau mesti mengerti. Belajar nih, berguru nih, kau mesti paham. Apa gunanya berguru itu? Apa fungsi daripada guru itu? Itu makanya pernah disampaikan. Sebelum kau berguru, kau belajar dulu jadi murid. Bukan langsung jadi Nah, akhirnya kan kau tidak paham. Banyak murid yang mau berguru, dia belum paham jadi murid, sehingga dia tidak paham berguru. Dia tidak tahu apa sebenarnya guru itu. Untuk apa guru itu besok dia tidak tahu itu. Asal belajar aja ikut-ikutan. Tengok orang belajar, tengok orang gabung, tengok orang masuk, dia pun masuk juga. Akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Tidak paham. Yang mengesahkan kau di bab kesucian ini siapa besok? Kau dapat bab kesucian ini dari mana? Habis itu kau pula yang bilang kau sudah suci. Enak kali kau ya. Jadi aku ini kau anggap apa? Kau belajar bab kesucian ini dari mana? Siapa yang ngajarkan kau bab kesucian? Habis itu kau yang bilang kau udah suci. Sekali lagi tanggal gigi kau buat. Sudah kau diajarkan, dikasih tahu, kau bilang pula kau suci pula. Kan kau dikasih tahu kan? Diajarkan kau bab kesucian kan? Jadi kenapa kau katakan pula kau udah suci? Sebelum kau disahkan, sebelum kau ditamatkan, sebelum kau disudahkan, penghujung, pemutus, keputusan bab kesucian, kau belum suci. Boleh jatuh langit itu pun ketujuh-tujuhnya, kau tidak boleh suci. Mana boleh kau mengatakan kau suci sendiri? Sekali lagi bagaimana? Tanggal gigi kau yang kedua. Jadi kalau nak mau tanggal gigi kau, jangan kau mengaku sudah. 3 kali, bukan gigi kau lagi tambah, kepala kau tanggal lagi. Udah pernah kau lihat kepala tanggal? Hah? Udah pernah lihat enggak kepala tanggal? Belum pernah kau lihat kepala tanggal? Hah? Lepas kepala belum pernah lihat? Udah pernah belum? Aku belum pernah juga. Nah, kau pikir aku pernah lihat kepala lepas? Ah, itu iya. Aku belum pernah juga lihat. Kau jangan takut sama aku.
Ini kutanya begitu, ini jawab enggak ya? Jawab. Sama, aku belum pernah lihat juga. Oh mati kan aja. Kalau kepala udah lepas dari badan, itu hati-hati kalian itu. Ilmu apa namanya? Apa? Rawa ronte. Nah, bukan lote ya. Maksud rontek itu gugur. Ronte itu gugur. Maksudnya ya jatuh, berpisah. Itu dia tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh.